Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama aku Dita Deviana dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini aku akan membawakan materi mengenai jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Kira-kira materi apa ya bakal aku bawain? Simak terus ya. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, aku mau bertanya nih, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu jaringan? Apa ya? Oke, di sini aku bakal ngejelasin 3 pengertian dari jaringan itu sendiri. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa jaringan adalah susunan sel-sel khusus yang sama pada tubuh dan bersatu dalam menjalankan fungsi biologis tertentu. Sedangkan menurut Surdi Kusumo, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Sedangkan menurut Nur Hayati, jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan titopotensial. Oke, kita masuk pada materi jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu? Jaringan meristem adalah suatu jaringan pada tubuh tumbuhan yang berisikan sekumpulan sel yang belum berdiferensiasi sehingga dia itu masih aktif melakukan pembelahan sel. Kalian tahu nggak sih pembelahan sel itu apa? Pembelahan sel itu adalah suatu aktivitas pembelahan yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak ataupun lebih. Pembelahan ini terus berlangsung atau secara kontinu terus-menerus sehingga dapat menambah jumlah sel pada tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya itu ciri-ciri jaringan meristem. Di sini ada banyak nih ciri-ciri jaringan meristem. Itu yang pertama, sel itu berbentuk prismatis, kubus ataupun membulat. Yang kedua, tersusun dari sel-sel yang masih aktif membelah. Yang ketiga, antara sel satu dengan sel yang lainnya tidak terdapat ruang ataupun rongga, sehingga struktur sel ini menjadi lebih padat. Yang keempat, pola sel terdapat protoplasma dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, sel mudanya itu masih belum berdiferensiasi sehingga dapat dengan mudah menjadi jaringan apa saja. Yang keenam, tiap sel memiliki 1 atau 2 inti sel yang berukuran besar. Yang ketujuh, bagian dalam sel itu tidak memiliki kandungan zat makanan karena hal ini disebabkan plastida dalam jaringan meristem belum matang. Plastida itu adalah salah satu organel yang dinamis dan mampu membelah serta memiliki kegunaan penting sebagai tempat pembuatan atau penyimpanan suatu senyawa kimia penting. Dan yang kedelapan, vakuola pada sel berukuran kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, vakuola ini adalah organel dalam sel berisi cairan yang banyak mengandung molekul organik. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari jaringan meristem itu sendiri. Nah, klasifikasi jaringan meristem terbagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Yang kedua, jaringan meristem berdasarkan letaknya. Dan yang ketiga, jaringan meristem berdasarkan fungsinya. Berdasarkan asal terbentuknya, meristem terbagi menjadi 3 lagi nih. Yang pertama promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga meristem sekunder. Lalu jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3, meristem apikal, meristem lateral, dan juga meristem interkalar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu protoderm, prokambium, dan juga meristem dasar. Oke, di sini aku bakal ngejelasin jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya dulu ya. Yang pertama itu kan promeristem. Apa sih promeristem itu? Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio nih, tingkat paling kecilnya. Contoh promeristem ini adalah pada lembaga biji tumbuhan. Yang kedua, meristem primer adalah meristem yang terdiri atas sel-sel yang berasal dari sel embrionik, sel yang promeristem tadi nih, yang masih aktif melakukan pembelahan sehingga mengakibatkan pertumbuhan memanjang. Misalnya, meristem ujung akar dan ujung batang mengakibatkan tumbuhan itu menjadi lebih panjang ke atas. Dan selanjutnya itu meristem sekunder. Apa sih meristem sekunder itu? Meristem sekunder adalah meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang kembali berubah menjadi embrional kembali. Misalnya kambium dan juga kambium gabus.
Nah, selanjutnya klasifikasi jaringan meristem berdasarkan letaknya atau posisinya terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama itu meristem apikal, ujung, meristem lateral, samping, dan juga meristem interkalar atau antara. Yang pertama itu meristem apikal atau ujung, ini terletak pada titik tumbuh primer, yakni di ujung pucuk utama atau ujung batang dan juga ujung akar. Meristem apikal ini berbentuk kubah yang dibentuk oleh sel-sel yang membelah pada ujung tunas atau kuncup. Nah, makanya pertumbuhannya itu meninggi ke atas gitu, bukan melebar ke samping. Sedangkan meristem lateral samping itu terletak di tepi-tepi alat tumbuhan. Posisi meristem samping sejajar dengan permukaan organ yang dimana jaringan ini dapat ditemukan. Meristem ini termasuk kambium pembuluh dan kambium gabus yang menyebabkan pertumbuhan menebal dan melebar ke arah samping jauh dari afeks. Nah, umumnya itu dapat ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pertumbuhan yang dihasilkan disebut juga pertumbuhan sekunder. Nah, kalau misalkan meristem apikal tadi kan pertumbuhannya ke atas karena dia pertumbuhan itu di ujung-ujung pucuk, ujung akar, dan ujung bakar. Sedangkan kalau misalkan meristem lateral ini dia ke samping, jadi contohnya itu dari batang pohon, diameter batang pohon itu akan melebar akibat dari meristem lateral. Nah, selanjutnya yaitu meristem interkalar atau antara nih, terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Misalnya pada ruas-ruas tumbuhan suku Gramineae atau suku rumput-rumputan. Oke, dan yang terakhir di sini klasifikasi jaringan meristem berdasarkan fungsinya terbagi lagi menjadi 3 nih. Yang pertama itu ada protoderm, yang kedua ada prokambium, dan yang ketiga ada meristem dasar. Yang pertama protoderm. Apa sih protoderm itu? Protoderm merupakan lapisan terluar yang akan membentuk epidermis pada tumbuhan. Yang kedua itu prokambium. Prokambium merupakan bagian yang akan membentuk jaringan ikat pembuluh primer, yaitu xilem primer dan phloem primer dan juga kambium. Dia akan membentuk jaringan pengangkut nih lebih tepatnya. Yang ketiga itu ada meristem dasar, merupakan jaringan meristem yang selanjutnya akan membentuk jaringan dasar atau jaringan parenkim pada tumbuhan yang mengisi korteks serta empulur, misalnya sklerenkim, parenkim, dan juga kolenkim. Oke, karena tadi sudah selesai membahas jaringan meristem, kita pindah ke materi jaringan dewasa. Kalian tahu nggak sih apa itu jaringan dewasa? Kakak kasih sedikit waktu ya untuk kalian berpikir. 1, 2, 3. Oke, kakak kasih tahu ya apa itu jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang telah berhenti melakukan pembelahan sel dan sudah mengalami diferensiasi nih dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan meristem sebelumnya. Dan selanjutnya itu ada ciri-ciri jaringan dewasa. Yang pertama itu tidak lagi melakukan aktivitas pembelahan sel karena selnya sudah berdiferensiasi akibat dari hasil jaringan meristem sebelumnya. Yang kedua itu memiliki ukuran yang lebih besar dari ukuran sel yang ada di sel meristematik. Yang ketiga itu terkadang selnya telah mati nih. Dan yang keempat itu terdapat ruang di antara sel atau ruang antar sel beda dengan jaringan meristem yang lebih padat, tidak mempunyai ruang antar sel. Selanjutnya yang kelima itu dinding selnya pada jaringan dewasa akan dapat mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Nah, biasanya penebalan dinding itu akibat adanya zat lignin yang keras sehingga dinding sel itu menjadi lebih tebal dan juga lebih kuat. Dan selanjutnya jaringan dewasa itu mempunyai sitoplasma dan juga vakuola dengan ukuran yang cukup besar. Karena tadi sudah menjelaskan klasifikasi jaringan meristem itu apa aja, sekarang kita akan menjelaskan klasifikasi dari jaringan dewasa. Sama juga kayak jaringan meristem, klasifikasinya itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan asal meristem, yang kedua itu berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, dan yang ketiga itu berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu klasifikasi jaringan dewasa berdasarkan asal meristem terbagi menjadi 2. Yang pertama itu jaringan primer dan juga jaringan sekunder. Sedangkan berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya terbagi lagi menjadi 2, yaitu jaringan sederhana dan juga jaringan kompleks. Sedangkan berdasarkan fungsinya jaringan dewasa ini terbagi menjadi yang pertama jaringan pelindung atau epidermis, yang kedua jaringan dasar atau parenkim, yang ketiga jaringan penyokong atau penguat, yang keempat jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem,
Dan yang terakhir itu jaringan sekretoris. Oke, kita akan menjelaskan di berikutnya. Oke, yang pertama ini klasifikasi jaringan dewasa berdasarkan asal meristemnya. Itu terbagi menjadi dua kan. Yang pertama itu jaringan primer dan juga jaringan sekunder. Yang pertama ini jaringan primer. Apa sih jaringan primer itu? Jaringan primer adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel meristem primer. Jadi dia itu terbentuk dari sel-sel meristem primer yang terbentuk sebelumnya gitu loh. Contohnya itu jaringan parenkim dan juga jaringan epidermis nih. Yang kedua itu jaringan sekunder. Sama seperti jaringan primer, bedanya jaringan sekunder ini terbentuk dari sel-sel meristem sekunder. Hampir mirip sama yang kayak jaringan primer tadi nih. Kalau jaringan primer kan dari meristem primer, sedangkan kalau jaringan sekunder ini berasal dari meristem sekunder. Contohnya itu kambium. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi jaringan dewasa berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya. Terbagi lagi menjadi dua nih. Yang pertama, jaringan sederhana dan juga jaringan kompleks. Jaringan sederhana yaitu jaringan homogen yang hanya terdiri atas satu tipe sel saja nih. Yang pertama yaitu contohnya jaringan parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim. Selanjutnya itu jaringan kompleks, seperti namanya ya, dia itu kompleks. Jadi jaringan yang heterogen nih, tidak terdiri dari satu sel saja, melainkan terdiri atas dua atau lebih sel. Contohnya itu jaringan epidermis, jaringan xilem, dan juga phloem. Nah, kita masuk pada materi yang paling terakhir nih, yaitu klasifikasi jaringan dewasa berdasarkan fungsinya. Itu kan terbagi menjadi 5 nih ya, banyak banget. Tapi di sini kakak bakal menjelaskan hanya sedikit saja karena sebenarnya materi dari masing-masing jaringan yang terbagi 5 ini itu ada penjelasan lebih kompleksnya lagi nih. Jadi kakak hanya sedikit menjelaskan dari pengertian dan juga fungsinya saja ya. Nah, yang pertama itu ada jaringan pelindung atau epidermis, yaitu jaringan yang paling terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, fungsi dari jaringan epidermis itu yaitu untuk melindungi jaringan yang berada di dalamnya nih. Jadi dia emang sifatnya tuh pelindung ya, pelindung dari ancaman yang ada di luar. Yang kedua itu jaringan parenkim atau jaringan dasar yang terbentuk dari meristem dasar. Nah, fungsi utama jaringan parenkim ini adalah sebagai jaringan pengisi. Oleh karena itu, jaringan ini terdapat di hampir seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga itu jaringan penyokong atau penguat adalah jaringan yang berfungsi untuk menunjang tanaman ini agar dapat berdiri dengan kokoh dan juga berdiri dengan kuat. Nah, jaringan penyokong atau penguat ini terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Dan yang keempat itu jaringan pengangkut atau kita contohnya itu xilem dan phloem ya, adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral ataupun hasil fotosintesis nih yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan ini tuh terdiri atas xilem dan juga phloem. Yang selanjutnya, yang terakhir itu jaringan sekretoris adalah sekumpulan sel yang berfungsi untuk menghasilkan suatu zat. Sekian materi jaringan meristem dan jaringan dewasa yang dapat kakak sampaikan. Semoga ilmu yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau mungkin keliru dalam penyampaian materi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.